Suatu malam, Aji bersama dua sahabatnya, Budi dan Sinta, berencana melakukan uji nyali di sebuah desa terpencil yang terkenal angker. Mereka mendengar cerita tentang pohon beringin tua yang berada di pinggir desa, di mana sering muncul penampakan seorang gadis misterius. Meski Sinta ragu, Aji tetap bersikeras ingin membuktikan bahwa cerita itu hanya mitos belaka. Serius, Aji, orang-orang bilang banyak yang gak balik kalau sudah kesana, ujar Sinta dengan nada cemas. Aji tersenyum menenangkan. Itu cuma cerita orang-orang desa buat nakutin anak-anak kecil. Budi menimpali sambil tertawa. Kita bawa senter aja. Kalau ada apa-apa, kita lari. Simple. Malam semakin larut, dan ketiganya berjalan menuju pohon beringin yang dikatakan angker. Suasana semakin mencekam seiring mereka mendekati pohon itu. Angin berhembus dingin, membuat dedaunan berdesir seolah ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Setelah berjalan hampir 1 jam, mereka sampai di lokasi pohon beringin tua yang besar dan menjulang. Udara di sekitar pohon itu terasa lebih dingin dan pekat, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Aji memberanikan diri menyorotkan senter ke arah pohon. Nggak ada apa-apa, katanya sambil tertawa kecil, cuma pohon tua biasa. Namun, tak lama setelah itu, terdengar suara langkah pelan dari balik pohon. Sinta terdiam, wajahnya pucat. "Kamu dengar itu?" bisiknya. Aji merespons dengan cepat. Paling suara angin atau binatang." Namun, dalam hati kecilnya, Aji mulai merasa ada yang tidak beres. Suara itu bukan berasal dari binatang atau angin. Suara itu terdengar seperti langkah kaki manusia. Sebelum mereka bisa berkata lebih banyak, tiba-tiba muncul sesosok perempuan di bawah pohon. Sosok itu berdiri mematung dengan tatapan kosong, mengenakan pakaian tradisional lusuh. Wajahnya pucat, matanya gelap tanpa ekspresi. Sinta mencengkeram lengan Aji erat-erat. "Aji, itu siapa?" katanya dengan suara gemetar. Aji terdiam, bingung harus berbuat apa. Mungkin penduduk desa, atau, jawabnya tak yakin. Namun, dalam hatinya dia tahu sosok itu bukan manusia. Perempuan itu hanya berdiri di sana, tak bergerak, hanya menatap mereka dengan tatapan kosong. Budi mencoba berbicara. "Hei, kamu siapa? Apa yang kamu lakukan di sini malam-malam?" Namun, perempuan itu tidak merespons, hanya memutar kepalanya perlahan dan menatap langsung ke mata Aji. Seketika, Aji merasakan jantungnya berdebar kencang dan kakinya terasa berat untuk bergerak. Perempuan itu mulai bergerak mendekat, langkahnya lambat namun pasti. "Kita harus pergi sekarang," seru Sinta, ketakutan. Mereka bertiga berbalik dan mulai berlari meninggalkan tempat itu. Namun, Aji terus merasa ada sesuatu yang salah, seolah ada kekuatan yang menahannya. Setelah beberapa meter berlari, mereka berhenti untuk mengatur napas. "Apa tadi itu?" tanya Budi, suaranya terdengar gemetar. Aji melihat ke tangannya dan terkejut. Ada tanda hitam yang muncul di lengannya, berbentuk lingkaran dengan simbol aneh di tengahnya. "Apa ini?" serunya, panik. Sinta melihat tanda itu dan wajahnya semakin pucat. "Itu tanda kutukan, Aji. Kita nggak seharusnya ke sana." Tiba-tiba,
Terdengar suara tawa kecil dari arah pohon beringin. Perempuan itu masih berdiri di tempatnya. Namun sekarang dia menatap mereka sambil tersenyum mengerikan. "Kalian tidak akan bisa pergi," bisik suara serak dari kejauhan. Budi menarik Aji, "Kita harus pergi dari sini sekarang." Mereka mulai berlari kembali menuju desa. Namun Aji merasakan tanda di lengannya semakin perih, seolah membakar kulitnya. Setelah kembali ke desa, mereka memutuskan untuk menemui Pak Ratno, seorang tetua desa yang dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib. Saat mengetuk pintu rumahnya, Pak Ratno keluar dengan raut wajah serius setelah mendengar kisah mereka. "Pak, kita butuh bantuan. Ada sesuatu yang aneh terjadi," kata Aji dengan napas tersengal-sengal, lalu memperlihatkan tanda hitam yang muncul di lengannya. Pak Ratno menatap tanda itu dengan cermat. "Ini bukan hal yang biasa, anak muda," katanya dengan suara berat. "Kalian telah mengganggu penunggu pohon beringin itu." "Penunggu?" tanya Sinta dengan suara gemetar. Pak Ratno mengangguk, wajahnya semakin tegang. Arwah gadis itu sudah lama menghuni pohon tersebut. Dia bukan sekadar hantu, tapi roh yang terikat dengan tanah tempat dia dimakamkan. Dia tidak suka diganggu, apalagi oleh orang luar. Dan sekarang, dia telah menandai kalian, terutama kamu, Aji. Aji terdiam, merasa ketakutan dan kebingungan. "Jadi, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana cara menghilangkan tanda ini?" tanyanya. Pak Ratno menggelengkan kepala pelan. "Ini bukan perkara mudah. Tanda ini menunjukkan bahwa dia telah memilihmu. Untuk menghilangkannya, kalian harus kembali ke pohon itu dan meminta maaf kepada arwah gadis tersebut. Kalau tidak, kutukan ini akan berakhir dengan sesuatu yang jauh lebih buruk." Budi, yang sedari tadi diam, bertanya dengan suara parau, "Kalau kami nggak kembali, apa yang akan terjadi?" Pak Ratno memandang mereka tajam. "Kehilangan nyawa kalian bukanlah satu-satunya yang dipertaruhkan. Ada hal-hal yang lebih mengerikan daripada kematian, anak muda." Meskipun ketiganya ketakutan, mereka sadar bahwa tak ada pilihan lain. Dengan rasa cemas dan takut, Aji, Sinta, dan Budi akhirnya memutuskan untuk kembali ke pohon beringin itu sebelum kutukan semakin memburuk. Dengan perasaan berat dan penuh kecemasan, mereka bertiga kembali menuju pohon beringin. Perjalanan malam itu terasa lebih panjang dan mencekam daripada sebelumnya. Udara malam semakin dingin, angin bertiup lebih kencang, dan mereka dapat merasakan sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Suara langkah kaki mereka menggaung dalam kesunyian malam. Ketika mereka sampai di pohon beringin, suasananya lebih mencekam dibandingkan saat pertama kali mereka datang. Udara terasa lebih berat, dan di bawah pohon itu, sosok perempuan yang mereka lihat sebelumnya sudah berdiri menunggu. Kali ini, jaraknya lebih dekat dari sebelumnya, dengan senyum tipis dan tatapan kosong yang membuat mereka semakin merinding. "Apa yang kalian lakukan di sini lagi?" Suara perempuan itu terdengar jelas di kepala mereka, meskipun bibirnya tidak bergerak. Aji maju dengan tangan gemetar, mencoba bicara meski suaranya bergetar. Kami minta maaf telah mengganggu tempatmu. Kami tidak tahu." Perempuan itu tidak bergerak, namun tatapan matanya semakin intens. "Kalian sudah mengambil sesuatu dariku, dan sekarang
aku juga akan mengambil sesuatu dari kalian. Aji merasakan jantungnya berdetak kencang. Apa yang kamu inginkan dari kami? Tanyanya dengan nada ketakutan. Senyum perempuan itu semakin lebar, menunjukkan giginya yang menghitam. Hidupmu, bisiknya, nyaris tak terdengar, namun menggema di telinga mereka. Sekali lagi, Budi mencoba menarik Aji mundur. Namun, kaki Aji terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya di tempat. Sinta mulai menangis, berteriak agar mereka meninggalkan tempat itu. Namun, tubuh Aji tidak bisa bergerak, seolah terperangkap oleh kekuatan yang tak terlihat. Seketika, tanah di bawah kaki Aji mulai bergetar. Perlahan, tubuhnya mulai tertarik ke bawah, seolah ada kekuatan gaib yang menariknya masuk ke dalam tanah. "Tidak, tolong aku!" teriak Aji, panik. Sinta berusaha menarik tangan Aji, namun tidak ada yang bisa menghentikan kekuatan itu. Budi pun ikut mencoba, tapi tubuh Aji terus tenggelam lebih dalam ke dalam tanah yang lembek. Sinta menangis semakin keras. "Aji, jangan tinggalkan kami." Suaranya menggema di antara pepohonan yang sunyi, namun suara tawa perempuan itu terdengar semakin keras. Perempuan itu berdiri di sana, menyaksikan Aji tenggelam tanpa ampun, dengan ekspresi puas di wajahnya. "Kamu telah ditandai, dan tidak ada jalan keluar," ucapnya. Suaranya menggema seperti suara yang datang dari kedalaman bumi. Tubuh Aji hampir sepenuhnya tertarik ke dalam tanah. Dia mencoba meronta, namun usahanya sia-sia. "Maafkan aku," teriaknya dengan napas tersengal. Namun arwah gadis itu tetap diam tak peduli. Tanah menelan tubuh Aji lebih cepat, hingga akhirnya hanya kepalanya yang tersisa di permukaan. Sinta dan Budi tak berdaya, hanya bisa menyaksikan sahabat mereka ditelan oleh kekuatan gelap yang tak mereka pahami. Saat tanah menutup di atas kepala Aji, dunia mereka seakan hening. Perempuan itu menghilang begitu saja, meninggalkan hutan dalam kesunyian mencekam. Keduanya berdiri terdiam, kehilangan sahabat mereka tanpa bisa berbuat apa-apa.